Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ewi Jriyatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Administrasi di Supervisi Pendidikan ini, saya akan membahas materi mengenai Style of Leadership atau gaya dari kepemimpinan. Di sini, kepemimpinan adalah mengenai pengambilan keputusan, mengambil suatu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, dan menguntungkan bagi organisasi, perusahaan, lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai bagaimana cara mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Gaya kepemimpinan pada prinsipnya adalah cakupan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang pimpinan dalam konteks organisasi ataupun lembaga. Menurut Gibson, ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan dari seseorang di dalam sebuah lembaga, perusahaan ataupun dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada karisma. Adanya karisma ini dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi dari gaya kepemimpinan seorang tersebut. Karisma ini mempengaruhi orang yang bersangkutan, karyawan, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya agar berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan dari pimpinan. Adanya karisma ini membuat orang-orang terpukau ketika melihat seorang pemimpin dan seperti karyawan ataupun bawahannya menjadi lebih kagum ataupun lebih menyegani dan menghormati dari pemimpin yang memiliki karisma yang sangat bagus. Kedua yaitu gaya ukur atau indikator yang dapat digunakan adalah melalui pengaruh ideal. Seorang pemimpin yang baik mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahan. Ideal berarti pengaruh yang sangat baik karena kita adalah atau pemimpin adalah model, contoh atau panutan bagi orang-orang yang kita pimpin. Yang ketiga yaitu inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahannya pun menjadi inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Pemimpin yang bersifat inspiratif mampu menimbulkan motivasi atau minat kerja bagi diri karyawan ataupun bawahannya, sehingga dengan inspirasi-inspirasi yang diberikan oleh pemimpin dapat memotivasi bawahan ataupun karyawan dari yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Alat ukur yang keempat yaitu intelligent stimulation, yaitu adanya kepemimpinan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini dapat menuntun bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikir kreatif, berpikir positif, serta mampu melakukan inovasi. Inovasi memiliki kreatif dan pemimpin mampu memberikan stimulus terhadap intelek orang lain atau memberikan stimulus terhadap intelektual yang dimiliki oleh karyawannya atau bawahannya. Yang kelima yaitu perhatian individual, yang dimana perhatian dari seorang pemimpin kepada bawahannya secara individual ini perlu dilakukan, yang dimana perhatian individual ini kadang-kadang harus dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya. Kadang yang memang individu ini memerlukan perhatian tersebut.
Hal ini nantinya akan memberikan pengaruh yang positif. Jika ada karyawan atau bawahan yang memiliki masalah, maka seorang pemimpin harus memberikan perhatiannya kepada individu tersebut yang bersangkutan, agar individu yang bersangkutan itu mampu menjadi ke arah yang lebih baik dan ia pun merasa terlindungi ataupun diperhatikan oleh pemimpinnya. Style kepemimpinan ini harus sesuai dengan siapa yang kita hadapi, atau gaya kepemimpinan ini dapat kita lakukan atau kita gunakan jika kita tahu atau sesuai dengan siapa kita berhadapan nantinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu apa saja sih gaya-gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin agar mampu nantinya mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya. Ada beberapa jenis dari gaya-gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu karismatik. Dalam kepemimpinan ini karismatik merupakan energi yang sangat besar, memiliki daya tarik, wibawa yang tanpa disadari yang membuat kita menjadi orang yang gampang dipengaruhi, mau mengikuti karena apa yang dia katakan atau karena seorang pemimpin katakan. Orang-orang yang memiliki karismatik ini mempunyai jumlah pengikut atau pengawal yang cukup banyak, dan pengawal tersebut bisa dipercaya dan tanpa adanya rasa paksaan. Karismatik ini sangat diperlukan dalam seorang diri pemimpin, karena karismatik yang baik ini mampu mempengaruhi orang yang di sekitarnya, sehingga orang yang bawahannya tersebut atau karyawannya menjadi menyegani pemimpin tersebut. Dan sifat karismatik ini membuat apa yang kita katakan atau apa yang kita perintahkan mampu diikuti oleh bawahan ataupun karyawan kita. Yang kedua yaitu paternalistik, atau sifat ini disebut dengan kebapaan, yang dimana tipe ini disebut dengan tipe atau sifat-sifat kebapaan. Tipe seperti ini adapun jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu menganggap bahwa sebagai manusia yang belum dewasa atau tidak pernah dewasa. Tipe seperti ini pemimpinnya itu menganggap bahwa halnya tersebut tidak masih belum dewasa atau masih kecil, yang dimana pemimpin kebapaan ini lebih mengayomi, membimbing terus-menerus, karena ada satu titik yang dimana pemimpin tersebut belum percaya bahwa karyawan tersebut mampu melakukan suatu pekerjaan atau sesuatu hal. Yang kedua yaitu pemimpin yang selalu bersikap melindungi atau overprotective. Tipe kebapaan seperti ini sangat menguntungkan karyawannya, yang dimana karyawannya itu merasa lebih dilindungi, dan pemimpin yang seperti ini diimpi-impikan oleh semua karyawannya, karena karyawan tersebut merasa terlindungi akibat adanya sifat kebapaan dari seorang pemimpin ini. Tetapi sifat kebapaan seperti ini memberikan dampak bagi perusahaan, yang dimana memberikan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, karena bawahan ataupun karyawan yang kita pimpin tidak menjadi orang-orang yang mandiri semuanya, karena semuanya serba ditanyakan kepada pemimpinnya. Selanjutnya yaitu tipe selanjutnya dari paternalistik, yaitu pemimpin ini jarang memberikan kesempatan kepada bawahan, dan hal ini membuat karyawan tidak bisa atau tidak mampu mengambil keputusannya sendiri dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Selanjutnya, pemimpin yang kebapaan ini tidak pernah memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bertindak inisiatif atas dasar satu kondisi yang terjadi di perusahaan. Yang selanjutnya, kebiasaan yang tidak pernah memberikan kesempatan bagi karyawan
untuk bersikap kreatif dan imajinatif dalam suatu pekerjaan. Dampak dari seperti ini yaitu imajinasi ataupun kreativitas yang dimiliki oleh bawahan ataupun karyawan itu menjadi terhambat karena pemimpin seperti ini tidak memberikan peluang ataupun kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan atau memunculkan ide-ide ataupun pikiran-pikiran yang imajinatif, walaupun pemikiran tersebut dapat membuat perusahaan menjadi lebih maju lagi ke depannya. Gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu militeristik, yang dimana gaya kepemimpinan militeristik ini bersifat lebih ke arah militer. Tipe-tipe seperti ini itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu tipe militeristik ini lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando yang menjadi kondisi sehingga disebut militeristik, dan ini tipikalnya sangat keras dan harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin, dan tipe seperti ini mutlak. Selanjutnya sangat suka dan senang dengan hal-hal yang formal. Pemimpin seperti ini menyukai hal-hal yang formal seperti upacara ataupun acara-acara yang bersifat formal. Selanjutnya, pemimpin seperti ini jarang sekali pemimpin tipikal militer ini menghendaki saran-saran dari bawahannya ataupun karyawannya, dan tidak menerima kritikan-kritikan yang tajam, walaupun kritikan yang tajam itu merupakan kritikan yang sangat membangun nantinya. Selanjutnya, pemimpin seperti ini hanya memiliki komunikasi satu arah, hanya dari pemimpin terhadap bawahannya saja, tidak memerlukan atau tidak membutuhkan komunikasi yang timbal balik oleh karyawannya. Gaya kepemimpinannya keempat yaitu otokratik atau otoriter, yang dimana tipe seperti ini melakukan yang pertama yaitu pemimpin mendasarkan diri mereka terhadap kekuasaan dan paksaan. Pemimpin seperti ini memiliki kekuasaan yang dimana nantinya akan merasa mempunyai kewenangan untuk memberikan paksaan kepada bawahannya ataupun karyawannya. Akibat memiliki kekuasaan yang sangat luas, ia pun berwenang atau semena-mena kepada bawahannya, dan ini sifatnya mutlak yang harus dipenuhi oleh karyawan ataupun bawahannya. Sifat seperti ini dianggap sangat buruk, tetapi juga menjadi positif apabila diterapkan pada karyawan atau orang-orang yang memang cocok dengan tipe seperti ini. Selanjutnya yaitu selalu memberikan atau ingin menjadi pemain utama atau pemain tunggal yang sangat berambisi untuk menguasai situasi. Selanjutnya, setiap perintah dan kebijakan biasanya ditetapkan sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu style laissez-faire, yang dimana gaya kepemimpinan yang meminta timnya untuk membantu memimpin organisasi dalam perusahaan. Dengan gaya kepemimpinan ini, struktur manajemen cenderung datar, yang berarti tidak memiliki hierarki. Dengan kepemimpinan laissez-faire ini, anggota tim mungkin bertanya-tanya siapa pembuat keputusan akhir atau dapat mengeluh tentang kurangnya kepemimpinan yang dapat diterjemahkan menjadi kurangnya arahan. Dalam memilih gaya kepemimpinan, sangat perlu melihat orang-orang yang akan dipimpin. Tidak semua gaya kepemimpinan bersifat efektif untuk dalam sebuah tim. Carilah gaya yang cocok untuk dalam sebuah tim, organisasi maupun perusahaan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.